Perkenalkan, nama saya Jonathan William Solinomi, NIM 2012-0222, Prodi TI S1 dari kelas D. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyirindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua atau orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah pengelola data profil. Data profil tujuannya untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyirindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah pengelola data. Admin mengelola data admin, data lemari mengelola data rak. Kenapa harus ada pengelola data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengelola data. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyirindo Kupang, kemudian berikutnya mengelola data pinjam. Nah, data pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian, pengelola data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan cruise, artinya dia bisa menampilkan dan menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read saja, bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur pengelola data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan cruise juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dia memiliki akses cruise, sementara pengunjung hanya bisa melihat, membaca, dan mencari. Pengunjung admin dapat melakukan cruise sementara, pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus. Data di sini adalah catatan pengunjung, hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah nama atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah pengelola data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Dia bisa melakukan cruise dan pengunjung juga bisa melakukan cruise. Namun pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, yakni data pinjam, ubah, dan hapus. Dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, dana tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Dan beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nantinya akan kita kembangkan tidak mengenai transaksi, sanksi, keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Nah, PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Sebelum sampai versi 8, jadi kita memilih versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditemukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyirindo Kupang, yaitu tata letak buku ini
tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, setiap pengunjung yang datang ke kampus Tikom Uyelino Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengiriman buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan diperlukan untuk di-approve oleh admin berdasarkan permasalahan ini dan kurang. Lebih dari 10 tabel yang bisa kita buat di pembagian sistem. Yang pertama, jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID. Admin itu tipe datanya adalah integer, primary key, dan dia auto increment. Artinya pemrograman ID-nya secara otomatis mulai MySQL. Kemudian adalah nama-nama kita gunakan tipenya teks. Kenapa kita menggunakan tipenya teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir kita menggunakan date. Kemudian email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks? Tidak menggunakan integer atau varchar. Telepon itu sebenarnya dia akan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, pasti menurut pemikiran pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan untuk tipe data yang sesuai apakah teks, varchar, atau integer atau number. Kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti sharing pada umumnya, huruf, angka, huruf-huruf. Namun dia wujudnya dalam bentuk angka dan dia suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan nih. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol berbentuk. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar itu digunakan untuk data-data yang jumlahnya karakternya sama. Sementara telepon tidak sama, ada yang 12, ada yang 13. Nah, kita tidak sama varchar, itu lebih tepatnya sama, contohnya NIM totalnya 8. Berarti kita pakai varchar 8 atau NIK, nomor induk kependudukan, jumlahnya karakternya 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Tidak sama, jadi kita memutuskan memilih teks. Password kita menggunakan teks juga karena jumlah karakternya kita tidak tahu. Kan ada tidak sama, sementara satu status admin terpakai karakter satu saja, karena nanti rencananya statusnya ini yang dimaksudkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Nah, jadi untuk fungsinya sebagai tools, jadi kita suatu saat ini sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita setting menjadi tidak aktif, blokir atau mal. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja karena memang kita hanya butuh ID lemari, tipe datanya ada integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita menggunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu pasti akan banyak rak-rak. Rak yang dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key, increment. Nama kita kasih teks, kemudian ID lemari kita kasih integer. Nah, ID lemari kita kasih foreign key. Dia berasal dengan ID lemari yang di atas, yang primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. Nah, ID lemari foreign key ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi dia bisa kembali banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena suatu buku memiliki suatu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, dan satu buku memiliki satu jenis. Dibalik, suatu penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku.
Dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi waktu. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key. Namun di sini ada foreign key yang artinya bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis, di tabel buku ID penerbit, di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit, di tabel buku dan ID jenis buku, di tabel jenis berelasi ID jenis buku. Di tabel buku ini tiganya saling berelasi. Pertama, tabel penulis ID penulis tipe, datanya integer primary key dan auto increment. Sementara nama tipe data teks, tempat lahir, tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir, tipe data date, alamat teks, email, teks telepon, tidaknya teks. Statusnya tipenya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Tabel dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipe teks, alamat tipe teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian tabel atribut berikut adalah kuota, email, telepon, tipenya teks semua. Status cari ini juga sama. Status itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu jenis buku, integer, primary key, dan atau increment. Nama kita menggunakan teks untuk jenis buku, misalnya buku ekonomi, berita, fiksi, non-fiksi, seperti itu. Buku rohani nanti kita buat kategori-kategori di komputer dan sebagainya, sama seperti kayak di toko buku Gramedia. Setiap buku itu diletakkan di lemari atau di rak-rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori sendiri. Misalkan buku komputer di komputer bahasa jadi jenis, yaitu kita nanti menginput di atau disimpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan jenis teks. Kenapa lebih dari dan lebar? Data antara satu record atau satu dengan data yang lainnya tidak sama intisari. Tipe datanya teks. Kenapa? Karena terjadi huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama dan jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya kan kita tidak tahu, ada banyak sekali adanya sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja. Dengan jumlah karakter lebar, karakter adalah 4. Kita gunakan teks dari sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atlet ini datanya boleh kosong, karena untuk tabel ini datanya boleh kosong karena ada buku yang ada buku, misalkan koran dan sebagainya, itu tidak boleh memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong jumlah halaman dan jumlah buku. Tipe datanya integer karena nanti dia terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku adalah foreign key. Dari primary key, masing-masing tabel ini sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berubah, datanya bisa diduplikasi. Kemudian statusnya adalah char 0, artinya 0 itu artinya misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka karakter yang satu digit saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Tabel pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, primary, auto increment, nama tipe datanya teks. Kenapa tipe datanya teks? Karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah form tidak terbatas. Tidak dibatasi. Beberapa jumlah tempat lahir juga sama. Tanggal lahir kita pakai date, alamat teks, jenis kelamin, varchar 9. Ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya 9. Minimal kita gunakan teks telepon, teks kategori kita gunakan teks password, kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Karena satu transaksi pinjam, di dalam tabel pinjam itu yang ID pinjam, tipe datanya integer, primary key atau increment, pinjaman tanggal berapa, tipe data date, tanggal kembali, artinya buku itu, transaksi itu yang membuat buku itu dikembalikan. Tanggal berapa di sini kita gunakan date, namun tipenya 0. 0 artinya pada saat dia meminjam pertama kali,
Makanya terinput tanggal pinjam tanggal kembalinya masih dalam keadaan nol. Nah, kita ketik bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari nol menjadi bernilai, kemudian transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa. Nah, berarti di sini berrelasi dengan ID pengunjung, pengunjung otomatis akan dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apakah di statusnya ini itu baru mengambil buku pinjam, mengambil kehilangan dan sebagainya. Nanti kita wakili dengan simbol-simbol, kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan ini. Nah, ID admin seharusnya adalah ID admin. Tapi karena foreign key ada dua, nah ini akan menjadi salah satu atribut kita pakai nama yang lain. Tidak pakai ID admin, tetapi nanti isinya merupakan ID admin. Diserahkan oleh admin siapa dan dikembalikan itu siapa. Terima. Nah, untuk terima ini masih nol karena pada saat dia bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate admin yang diterima itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti akan banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari detail primary key, increment ID pinjam, dia bereaksi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Ini artinya transaksi pinjam ini buku apa saja yang dipinjam, jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi ini di dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan pinjam, kemudian berhubungan dengan tabel buku. Buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam, dan tabel detail berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam beberapa adalah integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website. Sekian dari saya, terima kasih.